guru Iqra yang nggak pernah terbayang bisa pergi ke Jepang. Pertanyaan yang paling saya penasaran, kenapa mau nikah sama orang Indonesia? Orang Jepang ada. Oh iya. Kenapa? Dan bagaimana? Di mana ketemunya? Gimana ceritanya? Ceritanya dulu? Gimana? Pokoknya kali ketiganya kita ketemu, terjadilah insiden kecelakaan. Jadi saya tuh kesleo kakinya di perjalanan. Allah. Dan beliau ada di belakang saya, kemudian mau bener kayak drama, mau ditolongin, kemudian saya bilang don't touch me gitu. So Dr. Zakir Naik also just remind me and motivated me, you have to do, because he came to Japan. Salah satu orang yang dipilih adalah Bang Salman untuk dididik langsung seluruh Jepang dan 20 negara, satu negara satu orang yang dipilih. Karena benar-benar spesial. Namanya sahabat Dr. Zakir Naik. Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. Jadi sekali lagi, pertama kali saya pergi ke Jepang itu diajak oleh seorang konsulat Indonesia yang akan ditugaskan sebetulnya awalnya ke San Francisco. Bukan ke Jepang malah. Tapi giliran hari-hari terakhir mau berangkat, saya juga sudah dibuatkan visa untuk pergi ke Amerika itu. Tanpa pikir panjang tuh, ayo Pak gitu. Karena, yuk Bu Pur, nanti anak-anak gimana? Saya itu kan guru private, jadi ngajar Iqra, TPA Al-Mukminin Rawamangun Jakarta, kemudian di kesempatan lain tuh ngajar private dari rumah ke rumah. Masya Allah. Bahkan Masya Allah murid-murid sekarang ada sebagian dari mereka menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Akbar. Dari Iqra itu. Tapi pasti orang akan mengingat siapa yang pertama kali ngajar Iqra. Meskipun bahkan di Jepang juga saya ngajar Iqra. Suatu hari mereka menjadi hafiz Quran, masih mengenali saya, padahal udah remaja gitu. Saya terharu banget, ternyata Ammar itu, Ammar sama Jawad namanya orang, jadi hafiz Quran, Masya Allah. Jadi saya murid Iqra-nya gitu. Itulah keajaiban Al-Quran sebenarnya yang akan ingin saya sampaikan. Jadi ketika harusnya ke Amerika, ternyata di akhir itu tuker. Jadi sama sekali nggak ada pengetahuan atau persiapan untuk pergi ke Jepang. Dan cara Allah memberikan, menyiapkan istri buat kamu kayaknya. Jadi ketika sudah mau berangkat, hari itu ke Jepang akhirnya kan, mereka sudah barang-barang sama semuanya, tinggal orangnya aja kan. Tiba-tiba suami beliau tuh Mbak Rina, kedua orang tersebut sudah wafat. Allahu yarhamhum, di usia yang relatif masih muda, Allah sangat mencintai beliau sehingga meninggalkan saya warisan buat anak-anak Islam di Jepang dengan membawa saya sebagai guru ngaji di Jepang. Akhirnya ke Jepang dengan berbagai ujian di perjalanan mungkin disingkat aja. Suatu hari saya berdoa kepada Allah karena saya nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Masya Allah. Tapi saya berdoa, ya Allah berilah saya kefahaman tentang agamamu untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Jadi selalu berdoa, benar-benar kekuatan doa itu yang ternyata bukan saya bisa, tapi memang Allah sedang menggunakan saya untuk misinya. Jadi dibuatlah saya memahami bahasa Inggris lebih awal, lebih cepat ketimbang bahasa Jepang. Jadi saya bisa berinteraksi, ngajar nasyid, semua happy, dan saya juga suka minta ngajar ngaji di rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dan ada orang nikah dengan orang Singapura dengan Jepang, orang Malaysia dengan Jepang, couple beda negara itu, anaknya itu kan otomatis bisa. Suatu hari saya juga menyadari bahwa umur saya sudah tidak muda lagi. Jadi sebetulnya di balik ini semua tuh saya tuh berdoa kepada Allah
ngomong nggak tahu malu gitu. Ya Allah, saya kayak mencontoh doanya Nabi Zakaria yang menemani Maryam ketika di mihrabnya itu ya Pak. Jadi ya Allah, kayak udah aku sepuh nih. sudah sepuh nih gitu, punggungku sudah lemah. Nah saya bilang ya Allah, maksudnya Engkau maha tahu diriku dibanding diri keadaanku lebih dari aku sendiri gitu. Jadi aku sudah tua, saya mau kawin gitu. Tapi saya ingin Engkau yang memilihkannya. Iya. Pokoknya Engkau milihkan, aku ridho. Iya. Aku terima semuanya deh asal Engkau milihkan. Iya. Jadi satu puasa Daud. Masya Allah. Berbulan-bulan orang nggak tahu. Pokoknya kayak bener-bener mau lagi gitu. pingin banget. Tapi ini jadi motivasi saya selanjutnya kalau saya mau gitu, tunjukin bener-bener sungguh-sungguh mau. Kemudian baca Quran itu hatam 2 kali 1 bulan. Setiap malam itu keluarga itu, di keluarga itu kalau ada saya kerjanya baca Quran karena kerjaan saya kan ngajar ngaji. Iya. Jadi setiap hari kerjanya baca Quran. Jadi dari mereka nggak bisa baca Quran sampai lancar semuanya, dari istrinya yang belum berhijab kemudian dapat hidayah berhijab, kemudian mengundang ustadz termasuk Agim nginep di rumah, Ustadz Yazid dan beberapa ustadz terkenal di Indonesia pada saat itu untuk memberikan kajian. Mulailah kayak marak pengajian di Kobe itu. Kemudian suatu hari, I think one day she was not only teaching to the children of embassies people, but during holidays, weekends, Saturday, Sunday, she was teaching for the general children, Muslim children in Kobe Masjid, oldest masjid in Japan. And then one day, just at the entrance, we made a salam. You make salam to me. Oh, I made salam. Hari Jumat. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Saya mau masuk sholat duhur, beliau selesai sholat Jumat. Iya. Salat, yeah. Then just I ask. Iya, terus kemudian conversation, right? Mungkin sedikit ininya. Saya tuh biasanya kalau ada laki-laki mengucapkan salam, karena menjaga izzah waktu itu kan kayak guru ngaji gitu, jadi menundukkan pandangan. Ketika beliau mengucapkan assalamualaikum tuh bagi saya yang guru Iqra, itu kan kayak ucapannya salah, kayak jadi mahrojnya salah. Mahrojnya salah. Jadi kayak pengen lihat. Iya. Jadi saya buka sepatu, kayak kedengarannya assalamualaikum gitu. Iya. Jadi enggak kedengarannya kan Jepang gitu. Kan, dia enggak mingkem. Jadi lihat. Aku buka waalaikumsalam. Pas saya lihat kayak drama gitu. What? Oh, gitu loh. Terus aku berdiri kan. Terus pertanyaan selanjutnya saya yang nanya, "Are you Muslim?" Karena kan pertama kali dalam hidup saya itu ketemu anak remaja gitu, Jepang, ngucapin salam. Sebenarnya saya udah ibu-ibu. Iya. Udah ibu-ibu kan, udah tua umurnya gitu. Terus after that, just I ask a question, are you Malaysian? Are you Malaysian? Gitu. Malaysian. Saya bilang, no, I'm Indonesian. Okay. So just we finish conversation. Segitu doang hari itu. Then after maybe few minutes, Imam of the masjid called masjid just Imam called Masjid me. Kobe ya. There's the one lady who are looking for a Japanese textbook. She wants to learn Japanese. Yeah. So can you introduce any book how to learn Jepang? Jadi Imam Masjid Kobe itu memberitahu ke beliau yang saya nggak tahu nih kisahnya itu. Ada satu akhwat gitu untuk sedang ingin belajar bahasa Jepang dan mencari buku-buku bahasa Jepang gitu. Bisa kamu bantuin nggak gitu? Sebenarnya tuh di balik itu kayaknya kita dijodohin tapi nggak sadar nggak tahu nih sama imamnya itu, tapi saya nggak tahu. So just he said you wait in the library. So I will call her. To the library gitu kan. So dia datang. Itu mah kayak film itu. yang saya itu yang kayak nggak ngerti apa-apa, kayak oh iya, saya justru sebaliknya ingin tahu kenapa dia masuk Islam gitu. Tapi kan belum bisa ngomong ya, belum banyak kosakata gitu. Jadi ketemu di perpustakaan. Di perpustakaan berikutnya gitu. So we have what conversation? No, actually that's remind you. Oh. Waktu itu I said, can you check my saya baca gitu, kamu bisa tolong perhatikan bacaan saya nggak gitu, tolong dikoreksi. And I start reading, and then you just close your face with your book. And then when I realize, astagfirullahaladzim, I just realize, oh aku kan perempuan dan laki-laki gitu. Iya, sampai lupa kan gitu. Jadi I forgot. that moment, karena aku merasa sedikit tersinggung, artinya gitu.
karena nggak dijawab dan you just close your face. I open like this and Masya Allah, selama ini tuh maksudnya aku baca tadi berarti nggak diperhatikan. You don't concern about what I read. And then you said like someday you can understand Japanese. Then I leave you. Jadi aku tinggal. Udah langsung. Iya. Karena aku nggak enak. Oh ya? Iya. After that, I take you to different day. I think different day. Bookstore kan. Soalnya 23 tahun yang lalu. Tapi itu hari berikutnya itu yang. Tapi punten, maaf ya, di sana sudah ada rasa? Nggak ada dong. Sama sekali nggak ada. Bayangkan kita melihat anak umur 24 tahun masih remaja, kemudian mu'alaf gitu. Saya sebagai guru ngaji tuh kayak, wah, gitu. Kenapa gitu? Maksudnya Masya Allah ikut seneng gitu kan. Ya nggak ada perasaan apapun. Ada. Pokoknya hari berikutnya tuh kita nggak mengingat, pokoknya kali ketiganya kita ketemu, terjadilah insiden kecelakaan. Jadi saya tuh kesleo kakinya di perjalanan. Dan beliau ada di belakang saya, kemudian mau bener kayak drama, mau ditolongin, kemudian saya bilang don't touch me gitu. Jadi kayak saya memang benar-benar accident kesleo gitu. Bukan sengaja ya? Karena Bukan. ada dia di belakang gitu. Kayaknya aku nggak tahu kalau ayah ada di belakang. We went for bookstore. We went bookstore to find the book, textbook Japanese. And dia jatuh on the way. Ditolong nggak mau kan? Terus, oh no. Dia bilang kayaknya, karena aku bisa bahasa Inggris ya. Kayaknya ngomong, no, because it's dangerous. Like you have to stay the other side gitu-gitu ya. Because it is on the road. Sebaiknya kaki kamu dikompres. Perhatian gitu. nih. Saya tahu ada halal shop gitu, Indian halal shop. Jadi bisa minta handuk untuk ngompres ini. Akhirnya sampai krek bisa gini, tapi masih sakit. Diajaklah saya ke Indian restoran itu, kemudian dikompres dan sebagainya. Nggak ada tuh kepikiran gimana gitu. And then suddenly you asking me the notebook. Di saat itu tuh ya, di saat itu. Different day. No. I think same day because. Same day, different day. Nah pokoknya. Seru nih. Biasanya perempuan yang nggak ingatannya lebih kuat. Enggak. Soalnya gini, dulu tuh saya suka nulis diary. Jadi tanggal sebenarnya ada tertulis itu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang seingatan saya tuh di hari itu juga saya ingat kayak 3 kali pertemuan sebelum beliau melamar saya gitu. Jadi benar-benar dramatik banget. Jadi menurut saya gentleman banget. Jadi ketika beliau minta izin boleh pinjam notebook kamu, kemudian di situ tuh kita belum kenalan namanya Acan, jadi nggak tahu namanya. Jadi beliau nulis Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah. Sekarang saya bisa menjelaskan karena udah tahu bahasa Inggris ya. Jadi saya Muhammad Salman Sugimoto berjanji untuk menikahi sister. Terus di situ dia bertanya nama saya, what's your name gitu. Jadi setelah 3 kali ketemu itu baru tanya nama saya, terus saya Purwati Kasmaja. Oh jadi sebelumnya tidak tahu? Nggak tahu. Karena memang nggak kepikiran atau gimana. Ya gitu. Terus if Allah wish, beliau tanda tangan. Nah dibalikin, kamu tanda tangan di sini gitu. Dan saya tuh yang tanda tangan aja gitu, nggak mikir panjang. Karena nggak tahu. So sweet memory. Jadi ditutup, terus dia berdiri. Ini janji saya, tolong pegang. Allah gitu. Hitbah itu. Terus saya tutup aja gitu. Maksudnya apaan? Nggak kepikiran apa-apa karena masih sakit. Iya gitu. Itu obatnya maksudnya. Supaya sakitnya hilang. Nah, ketika pulang saya sampaikan ke Mbak Rina, maaf tadi pulangnya terlambat karena saya kesleo gini-gini. Terus tadi ada ketemu orang Jepang nih gitu, dia nulis di buku saya, ini artinya apa Mbak gitu. Indahnya. Terus suruh dibacain dong. Terus ketika dibaca, Mbak Rina tuh loncat tuh. Bapak dilamar orang Jepang. Loncat terus langsung telepon suaminya yang kebetulan sedang tugas di Indonesia. Ayah, buku dilamar orang Jepang gitu. Ketika di-mention namanya, kan tanda tangan ada namanya beliau kan. Ternyata dari seberang sana, mana teleponnya ganti ke Bu Pur. Pak Zamardi itu, Allahyarham, bilang bahwa, Bu Pur, pokoknya Bu Pur jangan ngomong apa-apa.
diem dulu, jangan bilang apa-apa sampai saya balik ke Jepang. Saya tahu dia itu namanya ini, terus masih kuliah di sini, kegiatan. Yang saya tuh dengerin aja, maksudnya santai aja. Pokoknya nggak boleh dijawab dulu gitu, nggak boleh nggak mau. Iya, Masya Allah. Tunggu saya sampai berikutnya beliau kembali ke Jepang, diproses lah ternyata. Mulai dikenalin, saya pikir menikah di Kobe, di Kobe. Berarti ayah wali? saya waktu itu sedang sakit asma. Masya Allah. Jadi beliau nggak bisa datang ke Jepang. Sebenarnya diwakilkan oleh Pak Zamardi sebagai wakil. Walinya. Kemudian Pak Zamardi kayak kurang cocok gitu, kurang diwakilkan ke Imam Masjid Kobe. Masya Allah. Jadi kalau kisah dari saya itu seperti itu, begitu cepat sekali. Sebenarnya prosesnya nanti itu nggak tiba-tiba saya mau dinikahi juga. Imam Masjid itu sengaja ingin mengenalkan kelihatannya mungkin ya gitu kalau dari tapi versinya memang itu plan Allah sudah menunjukkan ahli Quran bertemu dengan ahli dakwah, Allah satukan. Bagi saya tuh kayak dulu merasa ya Allah. And then have 3 son. 3 anak laki-laki. Saleh 22 tahun. Masya Allah, 22 tahun udah selesai kuliah. Masuk college aja. Masuk college. Terus kemudian karena beliau pengen menjadi chef, pengen punya warung bisnis sendiri, bisnis sendiri. Jadi Soleh kemudian Musa berapa tahun? 19 tahun. 19. Mau masuk 19 tahun. Masya Allah. Sekarang juga masih di college. Kemudian Takwa. Takwa 15. Sebetulnya tuh anak ketiga tuh lucu. Dulu kita mau beri nama Musa Harun kan. Iya. Itu udah disebarin waktu di rumah sakit namanya Harun. Ternyata. Tapi pas balik rumah ganti Takwi. Kayak kita tuh harus ada satu hal yang tujuannya sama. Kemudian ada kanjinya. Jadi takwa yang hanya Chinese. Jadi ada takwa, kanji takwa. Ada kanji takwa? Ada. Jadi satu-satunya anak saya itu yang punya nama kanji. Dan takwa, dan sesuai dengan misi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang bertakwa. Insya Allah. Teman-teman, sekarang kita ingin tahu, sudah ngobrol dari mulai masuk Islam, perjuangan ayah, ibu, berumah tangga, kesibukan sekarang, ya kan? Activity, daily activity, and then dream. How about your dream? What's your dream about dakwah, about Islam? So, 7 years ago, I met with Dr. Zakir Naik. That was the beginning of my second shahada actually. Is more realization. Before that, I was just Muslim, and then tried to practice Salat and then some Ramadan. But in my heart, I was thinking how to spread the message of Islam to other Japanese non-Muslims. Always feeling like that. And I met Dr. Zakir Naik. He is an expert in Dawah. So I got direct training. MasyaAllah. Only 20 people were selected around Orang dua. Yeah. So about 3 months in Mumbai, international Dawah training. Serius beliau nih, luar biasa. So I attended. Then I fully involved since then. That full-time Dawah. Then 3 months. 3 months training. Direct training with him. Then after finished training, he support me financially also. So full time. Because Muslim population in Japan is so small, right? So if someone not really concentrated on Dawah, this message not spread out. Everybody busy with daily life and the work. Only weekend part-time Dawah. Nggak cukup. Yeah. So Dr. Zakir Naik also just remind me and motivated me, you have to do. Because he came to Japan 2015, and he's as a medical doctor, he diagnosed what is the issue, what is the main problem, the disease of that country. So he just pointed out one problem. Your country, Japan, has no single full-time dai. Sorry? There is no single full-time dai. Jadi dai yang full-time itu nggak ada. Nggak ada satupun. So that's why that is his diagnosis. Diagnosa beliau itu seperti itu. Karena yang lain sambil kerja, sambil betul. Yang full-time dai nggak ada, zero. So
I was just determined that okay, I'll be the one. Jadi, I'll be the one. That time he just announced he has a Peace TV. We are going to have the international Dawa training course, and who wants to apply? So I applied from Japan, and I was selected. Only one from Japan. Yeah. So okay, just I decided. Yeah, it's actually very risk taking because I have good job that time. Very stable income, no problem. But I was always looking for something. I have to do something for the future development of Muslim Ummah in Japan. So maybe my present job can be replaced by other non-Muslims. Itu yang bikin. Yeah, but dawah only I can do. That is my maybe special contribution. So I take risk. Then I switched completely to my job, to the full-time dawah. Then my main activity is a dawah to Japanese non-Muslim still now. Masya Allah. I continue for 7 years so far. Ya Allah. Iya, jadi sedikit ini ya. Jadi setelah 7 tahun yang lalu, tahun 2015, sedikit saya sampaikan yang lain nih backgroundnya tuh. Jadi tahun 2015 tuh kami diundang Allah untuk pergi haji, dan ternyata itu adalah salah satu mahar yang diberikan untuk saya, tapi ngutang. Jadi menurut saya kerennya tuh, ini anak remaja masih punya mahar gitu, punya mahar ngutang gitu, pergi haji. Jadi alhamdulillah di tahun 2015 beliau memberikan mahar itu saat itu, kemudian pergi haji. Kemudian pulang dari pergi haji, ternyata Dr. Zakir Naik berkunjung ke Jepang. Masya Allah, iya. Dan ya itulah terjadi komunikasi langsung. Terus karena beliau medical doctor, dia terbiasa mendiagnosa sesuatu. Ternyata ditemukan bahwa di Jepang ini nggak ada satu orang pun yang full time menjadi seorang dai. Kemudian memberikan peluang itu bagi siapa yang ingin menjadi full time dai akan disupport sepenuhnya. Dokter Zakir, beliau tuh sebenarnya orang yang kaya raya, punya Masya Allah secara ekonomi, dan ujiannya juga berat sekarang, semuanya dibekukan dan sebagainya. Salah satu orang yang dipilih adalah Bang Salman untuk dididik langsung seluruh Jepang dan seluruh Jepang dan satu orang saja. Ya, dan 20 negara, satu negara satu orang yang dipilih. Karena benar-benar spesial. Namanya sahabat Dr. Zakir Naik. Jadi kita nggak tahu di hari ini ternyata beliau akan mendapat fitnah yang sangat kejam. Alhamdulillah sudah disiapkan cara Allah menyiapkan generasi berikutnya tanpa harus seperti beliau, tapi berlanjut itu message dari Allah. Jadi beliau berpikir bahwa mungkin sedikit drama ceritanya. Jadi ketika ingin memutuskan resign pekerjaan, tentu saya sebagai istri perempuan tuh pasti khawatir. Iya. Tapi beliau bilang jika kamu menginginkan dunia hanya segini, tapi kalau akhirat akan berkelanjutan. Jadi hari ini saya resign bekerja, saya akan ingin menjadi full time dai. Terus saya bilang, ya Allah, belum bisa berkata-kata. Beliau bilang tadi apa yang menjadi motivasi bagi saya. Beliau bilang kalau ada orang lain yang bisa mengerjakannya, tadi kan ya, itu orang itu bisa mengerjakannya. Saya akan memilih di mana orang lain itu tidak mengerjakannya, tidak bisa mengerjakannya, yaitu jalur yang lain, specialty. Gitu. Kalau jadi profesional muda, kemudian banyak direktur, biasa. Atau itu orang lain bisa, banyak yang mau gitu posisi ini. Padahal pada saat itu tuh beliau tuh akan diangkat menjadi. Jadi betul-betul at that time when you work, you going to be somebody deh, in the company, and then they udah di training dari gitu beliau tinggalkan kemapanan dunia, beliau pilih dakwah. Jadi yang shock itu kan saya, anak masih kecil-kecil, kecil, jaminan hidup ketika ditinggalkan bersama dokter. Jadi ternyata beliau lah guru Quran sebenarnya. Guru Quran ketika ditinggalkan gini, Masya Allah. Saya tinggalkan kamu kepada Allah dan Rasulnya saya titipkan. Terus gini, terus apa saya harus bilang, apa ini perintah Allah dan Rasulnya? Kita bikin drama. Sebenarnya saya tuh kayak Ibrahim dengan Bunda Siti Hajar. Cuma kita senang bercanda. Tapi Masya Allah, when you went to itu, like somebody sending beras di depan rumah. Entah siapa yang ngirimin makanan gitu di depan rumah tuh banyak rezeki gitu.
Jadi benar-benar tawakal Allah, tinggalin aja. Tapi tentu rezeki sudah dijamin kan. Jadi saya pun Bismillah selalu, kan tadi janji saya, kalau ini dari Allah saya akan terima semuanya. Insyaallah. Ya udah, alhamdulillah akhirnya ternyata misi besar dan doa saya sebelum berangkat ke Jepang itu iseng-iseng nulis doa yang kayak mustahil saya dapatkan. Jadi ya Allah berikan saya suami kesebut orang Jepang. Padahal tadi sekali lagi ibu saya itu nggak boleh saya kawin di Dadu Alam. Disebut orang Jepang yang soleh, yang imam masjid, hafiz Quran. Dan Allah dengar doanya. Suatu saat dikabulkan, tapi belum tentu siap juga kan ketika benar-benar. Kalau benar datang ya. Ya, saya kan kaget kan memilih jalan dakwah. Tentu bukan kehidupan secara ekonomi stabil dan sebagainya, tapi percaya diri banget bahwa keren. Itu yang saya sekarang kayak merangkak malah nggak kekejar gitu, ilmunya, apanya, kefahamannya. Jadi ketika saya melemah, beliau yang menguatkan. Iya, jadi Masya Allah, ini keren banget ceritanya. Jadi saling menguatkan, ya, saling mendukung. Bahkan di akhir beliau hadir dalam dakwah dan 100%. Teman-teman semuanya, coba lihat. Saya punya impian 30 tahun yang akan datang. Berarti umur saya 74 tahun. Mungkin saya sudah tidak ada. Iya. Mungkin Ustaz Sugimoto sudah tidak ada. Mungkin Bu Urwati sudah tidak ada. Tapi bayangkan, azan berkumandang pertama kali di Jepang. Banyak hafiz-hafiz Quran di Jepang. Insyaallah, amin. Amin. Banyak pembaca Quran di Jepang. Dari mana mulainya? Dari masjid. Betul. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun masjid. Teman-teman semuanya dukung dakwah di Jepang dengan ikut membangun masjid di Yokohama. Nomor rekeningnya ada di sini, dan saya saking seriusnya saya terbang ke sana. Saya membawa Mas Ari Untung Venita, artis hijrah yang luar biasa, Mbak Dini dan Mas Dimas. Saya bawa terbang ke sana, dan beliau saya mohon terbang ke sini. Jadi saya serius untuk melakukan cross dakwah. Teman-teman, ayo tunjukkan bahwa kita adalah umat kebanggaan Nabi SAW. Ustaz Sugimoto, jazakallah khairan. So very inspiring. Your life story, Masya Allah. Love story, love and life story. Love and life story. Let's make dua. Semoga Allah berikan hidayah ini terus. Sebab kita nggak tahu ya, seolah-olah hidayah itu miliknya orang. Apa kabar saya gitu. Itulah yang selalu beliau kuatkan. Saya minta one word about dakwah, about nasihat, about 1 minute to our subscriber, to our follower. 1 minute, you give a tausiah, motivation and tausiah. Bismillah. So in Japan, still we need a dawah team. Yeah, even myself is working a lot, but alone. This dawah work cannot be done alone. So we need a lot of collaboration with many Muslims, because outside Japan there are so many Muslims. So teman-teman semuanya. So especially for the Indonesian audience, actually the majority Muslim in Japan is the Indonesian people. So they are the major supporter of my dawah too. I visited Yokohama, not only Yokohama, through Japan. Many Indonesian people living. So we make a collaboration and to make a dawah event. So whenever you want to come to Japan, we are welcome to you. Please come to Chiba. We can interact. We can make a dawah event together. And then when I visit Indonesia, inshallah we meet inshallah. Jazakallah khair. Bu Purwati minta satu kalimat atau 1 menit buat teman-teman semuanya, sahabat cinta Quran. Ya Allah, kita kadang nggak sadar bahwa warisan yang terbesar di diri kita itu adalah menjadi seorang Muslim. Jadi ketika betapa sulitnya suami saya untuk mendapatkan hidayah, kemudian memberikan dakwah ke orang tuanya. Ketika saya terhadap ibu saya bilang bahwa seringkali suara saya tinggi ke ibu saya kalau ditelepon, beliau selalu bilang, kamu nggak boleh gitu sama ibu. Walau bagaimana, orang berbakti kepada ibu karena dia melahirkan, menyusui dan merawat itu biasa. Orang Jepang juga berbakti ya kepada orang tuanya.
walaupun mereka individu, tapi apa yang harusnya kamu lebih banyak bersyukur itu karena kamu dilahirkan oleh seorang muslimah. Masya Allah. Jadi itu kamu nggak ada hak untuk berkata-kata suara lebih tinggi dari ibumu, karena itu yang nggak bisa kamu balas dengan apapun. Jadi tolong gitu, tolong sama orang tua tuh suaranya jangan tinggi-tinggi gitu. Bagaimana ibu saya gitu kan? Saya yang mencintainya di saat ini, waktu itu sebelum masuk Islam. Alhamdulillah akhirnya Allah berikan hidayah, sehingga sekali lagi kita nurut kepada Allah tuh karena rasa syukur kita diwarisi Islam yang selama ini tuh nggak berasa gede banget itu ketika kita tinggal di luar negeri dan hidup bersama non-muslim. Dan bagaimana teman-teman saya itu ingin masuk Islam, meyakini itu susah. Meskipun pura aku nggak bisa, gimana cara meyakini walaupun membaca. Dan jadi tidak semua orang tidak semua orang mendapatkan hidayah, kefahaman itu dikenali sama Allah. Mengenal ciptaan Allah mungkin gampang, tapi dikenali oleh Allah tuh tidak mudah. Kita dikenal. Jadi insya Allah dengan Al-Quran, maka siapa yang berdekat-dekat dengan Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat setinggi-tingginya di hadapan Allah terutama. Dan terutama dimudahkan segalanya lah. Jadi kehidupan kesulitan di dunia ini bukan hal yang menjadi masalah lagi. Perbedaan suku, budaya, negara, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi menjadi masalah itu kalau dipermasalahkan. Kan? Masya Allah, jadi saya banyak belajar dari beliau. Masya Allah. Yang tadinya anak kecil gitu. Saya belajar untuk menghormati. Sekarang jadi suami. Masya Allah. Dan saya semoga ini cara Allah menyelamatkan saya. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Dan teman-teman semuanya, ini baru pertama di Kata UFK, bintang tamunya langsung dari Jepang. Bintang tamu dari Jepang, baru pertama ini. Dan mudah-mudahan ini banyak menghantar hidayah buat sahabat-sahabat yang lain. Teman-teman, jangan lupa klik tombol share, dibagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, bagikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi penghantar hidayah buat banyak orang. Kami akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan masa depan. Belum afdol ke Jepang kalau belum berkunjung ke Minato Mirai, gedung pencakar langit, hotel, kawasan bisnis. Lokasinya di Yokohama, atau enaknya kita sebut aja kota Depoknya Jepang. Minasang konbanwa. Sayangnya masyarakat muslim Indonesia di sekitar sini untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat pun masih harus rental tempat, membayar biaya per jam. Sejak 2017, para aktivis muslim hebat ini membentuk komunitas, melakukan banyak kegiatan amal untuk masyarakat Indonesia di Jepang atau di luar Jepang. Bahkan tahun ini telah dibuka kelas pengenalan Islam untuk masyarakat Jepang. Bukankah akan lebih mudah saat para aktivis masjid memiliki ruang untuk melanjutkan taman pendidikan Quran rutinan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat jamaah 5 waktu dalam bangunan masjid yang nyaman tanpa harus membayar rental per jam? Indah bukan jika tidak jauh dari kawasan ini akan ada satu bangunan bertulis lafaz Allah, Muhammad, kokoh tegak berdiri yang akan menjadi tempat bersaksi puluhan, ratusan bahkan jutaan umat yang bersujud di sini. Kelak ketika kamu mengunjungi Jepang untuk menikmati sakura, melepas penat melihat indahnya Minato Mirai, Masjid As-Sholihin Yokohama menjadi tempatmu menggelar sajadah menghadap Allah. Jepang, yang dalam bahasa Jepang negara ini disebut Nihon, yang secara harfiah berarti tempat matahari terbit. Indah ya jika lantunan azan ikut mengantar lahirnya hari dengan terbitnya matahari. Teman-teman, usia kita akan berakhir, tapi pahala wakaf insya Allah akan terus mengalir. Kamu, saya, kita menjadi bagian dari berdirinya rumah Allah ini.